Saya bukanya lewat ini aja. Biar bisa di zoom. Mana zoomnya? Oh ini. Oke, sudah siap. Siapkan kertas alat tulis ya. Jadi kertas sama pulpen atau pensil. Nah, ini. Oke, jadi ini Kak Firman sudah share. Kita mulai kerjakan aja ya. Yang matematika, siap semuanya? Boys. Oke, jadi dari nomor 1. Nah ini. Halo, Melisa. Nah, sudah tergabung ya? Oke. Oke semuanya, kita mulai ya dari nomor 1. Di situ ada informasi mengenai data. Jadi sebetulnya soal ini kan juga sudah dipelajari ya di materi biasanya. Nah, ini data ini kan, datanya ada 6, 8, 5, terus berapa Alam? 10. 6, 9, 3, 11, 9, 6 ya. Sudah terlihat ya di situ ya. Nah, di situ ada A, B, C, D, E. Nah, itu mana yang benar? Nah, modusnya apakah 7? Di sini apakah ada angka 7? Di datanya itu sendiri nggak ada kan? Jadi nggak mungkin toh. Jadi pasti salah ya. Pasti salah. Jadi modusnya itu yang betul berapa? Modus itu sering disimbolkan sebagai MO, gitu kan? Masih ingat kelas 11 materinya. Nah, tapi sebetulnya ini yang lebih simpel sih soal-soalnya. Apa? Berapa modusnya? Modus itu yang sering muncul. Jadi 6-nya ada berapa? Ininya ada berapa? 6. 6-nya ada 3. Oke, berarti 6 ya modus 6. Oke, siap. Nah, modusnya itu 6. Oke. Kalau jangkauannya sendiri, jangkauan itu apa? Jangkauan itu data terbesar dikurangi data terkecil, ya kan? Nah, berarti data terbesarnya berapa? 11 ya. Berarti jangkauannya bukan 8, ini juga bukan 7. Nah, jangkauannya berarti 11 dikurangi berapa itu? Yang paling kecil 3. Oh, ternyata 8. Betul berarti jangkauannya ya. Jangkauannya itu benar, tapi modusnya salah. Jadi membuat opsi yang A itu salah. Kemudian yang B, rata-ratanya 7/4. Nah, apakah betul? Di sini B itu rata-ratanya 7/4. Kemudian yang E rata-ratanya 8. Nah, ini ada 2 kemungkinan ya. Jadi berarti gimana menghitung rata-rata? Ada yang masih ingat? Dijumlahkan semua, kemudian dibagi banyaknya ada data. Ayo dihitung bareng-bareng. 6 tambah 8 berapa? 14. Tambah 5, 19. Tambah 11, 29. 9 tambah 6. 35. 35 tambah 9. 44. 44 tambah 3. 47. 11. 58. 8 tambah 9. 67. Ya, 67. 67 tambah 6. 73. 73 ya. Jadi rata-rata itu simbolnya kan X ya. 70 berapa tadi? 3 ya? 73. Dibagi dengan banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, dibagi dengan 10. Jadi jawabannya 7, 3/10. Adakah yang betul di sini? 7/4 sama 8. Jadi salah semua ya. Jadi salah semua. Jadi yang betul itu kalau nggak C ya D. Nah, berarti modusnya itu berapa? Modusnya itu kan 6. Betul kan ini? Pernyataan modusnya 6. Tadi kan sudah kita cari ini modusnya 6. Berarti kita tinggal mencari, ini juga rata-ratanya salah juga. Berarti jawabannya yang D dong ya. Tapi untuk meyakinkan itu, kita cari mediannya. Kak Firman nulis sekarang ini kelihatan nggak di sebelah kanan ini? Kelihatan ya? Kelihatan. Oh ya, jadi itu kan kayak di luar gitu ya. Ternyata kelihatan. Oke, berarti Kak Firman tulis di situ ya. Jadi
Kita cari mediannya. Bagaimana mencari median? Ada yang masih ingat? Jadi datanya diurutkan dulu ya. Oke, jadi 3 terus berapa? 5 ya. Terus 3, 5 terus berapa? 6-nya ada 3 ya. Jadi 6, 6, kemudian apa ini? 8. 7-nya nggak ada kan? 8-nya 1 kah? Ya, terus 9-nya ada 2 ya. 9 ada 2, terus 10, terus 11. Apakah betul ini 10? Hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti medianya itu mana caranya? Caranya dicoret-coret ya. Jadi sini sama sini. Ini sama 8. Iya, ini sama ini. Nah, berarti ya apa ini salah-salahan. Jadi medianya kan dari 8, itu kan di rata-rata. Berarti tengah-tengahnya berapa? 6 sama 8? 7. Jadi 6 tambah 8 bagi 2, 14 bagi 2, 7 ya. Berarti jawabannya yang mana ini? Berarti nggak ada dong. Ya, jadi jawabannya adalah yang betul itu modusnya itu 6, medianya itu harusnya tuh 7. Yang paling mendekati yang ini ya. Nah, oke. Itu nomor 1. Nggak apa-apa, never mind ya. Ya, intinya kita kaji soalnya di sini. Sekarang nomor 2. Umur nenek 10 tahun ke depan. Berapa umur 73. Oh, sudah dijawab ya. Apabila 3 tahun yang lalu umurnya berapa? 60 ya, 3 tahun yang lalu. Berarti umurnya sekarang berapa? 60 63. 63 terus ditambah itu. Nah, betul sekali. Nah, 63 berarti ditambah 10 berarti jawabannya adalah 73. Nomor 3. Hasil kali 2 bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan apa? Bilangan bulat yang mulai dari 0 ya kan? Jadi 0, 1 dan seterusnya. Itu bilangan cacah. Nah, kemudian hasil kalinya itu ternyata segini. Nah, salah satu bilangannya kok ini. Berarti bilangan yang lain berapa? Ya berarti kan tinggal ini dibagi ini toh. Jadi ya pastinya 22 54 dibagi dengan 49. Jadi 49 ini kan berarti 225 berapa? 49 kali berapa yang 225? 49 kan mendekati 50, berarti ke 200. Berarti 4 ya. Pastinya 4. Sama, ini kan opsinya 4 semua. Nah, gitu caranya. Atau 4, gini loh, 49 kali berapa, satuannya berapa yang nanti hasilnya belakangnya 4. 9 kali berapa yang belakangnya 4. Harusnya itu adalah 9 kali 6. Iya kan? Berarti 6, belakangnya 6. 9 kali 6 kan 54, ya enggak? Coba kita cek di sini. 4 kali 49. 4 kali 9, 36. Nyimpen 3, ya kan? Terus 4 kali 4, 16. 19. Terus dikurangkan. 5, 15 dikurangi 6. Berapa itu? 7 ya. Kemudian 11 kurang ini 2. 27, 4. Nah, 27, 4. Berapa? Apakah betul 6? Coba 6 ya, langsung ya. 6 kali 9. Berapa? 54. Nyimpen 5 ya kan? Ini sudah enggak, berarti 5. Nah, nyimpen 5 terus 6 dikali 4. Berapa? 24. 24 tambah 5, 29. Nah, berarti ada yang keliru nih. Ayo. Salah. Berarti jangan-jangan nggak ada yang benar. Gimana nih soalnya? Coba diulangi lagi. 2254 dibagi 49. 4, 6, nyimpen 3. 16, 19, betul. Siapa ini yang masuk lagi nih? Oke. Terus. Oke. Salah kah ini memang? Coba. 6. Ayo dikoreksi guys. 3, 14, 19, 15 dikurangi 6 itu berapa? 15 kurangi 6, 9 ya, bodoh. Sorry. Wih. Ini guys, kelirunya di sini. Berapa mana tadi? 15 dikurangi 6. Bawah. Iya kan 9 harusnya. Ya Allah. Santai guys. Oke guys. Oke. Siapa lagi nih masuk? Oke, sudah ya. Jadi berarti benar ya, 4, tadi ini 46. Iya, betul sekali. Ya, 46. Jadi ini tadi kan 6 dikali 4, 24 dan 9. Pas.
Jadi jawabannya adalah 46. Tapi cara cepatnya begitu ya. Jadi memang kalian harus bisa dikira-kira aja. 9 dikali berapa yang belakangnya 4. Gitu aja udah. Kalau kali 5 kan nggak mungkin. Kan 45. Kali 7 juga 3. Kali 8 berapa? 2 kan? Kali 9 1. Jadi jawabannya yang 46. Gitu. Oke ya. Kak Firman hapus. Nah. Kurang lebihnya seperti itu. Terus selanjutnya nomor 4. Nah, ayo. Oke, nomor 4. Pada tes masuk perguruan tinggi, nilai untuk jawaban benar itu 3. Jawaban salah -1 dan tidak dijawab 0. Ririn menjawab dengan benar sebanyak 65 soal. Berarti yang benar itu berarti 65 dikali 3 ya. Berapa? Terus 195. yang tidak dijawab itu 8. Berarti itu dibiarkan aja kan? Nah, terus dari 100 soal, berarti yang salah berapa dia? 27. Berapa? 27. 65 dikali 3 ditambah 8 kali 0. Nah, yang baru datang bisa mengikuti ya, langsung ya. Oke. 168, Kak. Oke, yang terakhir adalah -1 dikali, nah ini, 65 tambah 8 itu adalah 73 kan, berarti 27 ya, betul sekali. Berapa ini? 5, nyimpen 1, 19. 195. Dikurangi 27. Berapa tadi? 15, 8. 168. Jadi berapa ini? 8. Ya, 168. Oke, sip. Yang lain gimana? Setuju ya? Oke, gampang lah. Nomor 5. Harusnya gitu. Kecepatan ini guys, butuh kecepatan. Ya. Jadi kayak tadi yang sebelumnya itu cara cepat itu penting. Karena durasi untuk mengerjakan soal-soal seperti ini tuh. Oke. Nomor 5, harga sewa internet itu 7.500. Sebentar dia masuk lagi. Karena Itu berapa Kak per menitnya, Kak? Sebentar. Apa menitnya? Dan untuk selanjutnya dikenakan per menit. Oh ya. Iya, gini. Harga sewa internet kan 7.500 untuk 1 jam. Oh ya. Dikenaikan sewanya per menit gitu. Ini jika Riki menyewa internet dan harus membayar, ternyata bayarnya sekian. Oh iya. Selanjutnya sewanya per menit. Apa bedanya? Iya betul sekali. Iya, apa bedanya? Ya sudah. Maksudnya ya gini. Bagi 60. Konversi berarti berapa per menitnya itu berapa gitu. Berarti ini pasti 2 jam ya. Nah, kemungkinannya kan tinggal ini. Kenapa kok 2 jam? Ya karena 7.500 dikali 2 itu kan berapa? 15.000 kan? Nah, 15.000. Bener gak? Setuju? 7.500 kali 2 ya kan? 15.000. Nah, sementara itu kan 16.000 lebih ya. Nah, berarti kalian 15 menit. Tinggal berapa menit tambahannya. Nah, tambahannya itu 16.625 dikurangi dengan 15.000 itu kan berarti 1.625. Nah, itu kamu bagi dengan ini 7.500. Atau yang gampang gini. Caranya dicari dulu harga biaya per menit ya. Sewa per menit. Nah, sewa per menitnya itu berarti kan kalau 1 jam itu kan 7.500 ya. Berarti per menitnya dibagi 60 ya kan? Betul ya? Setuju ya semuanya? Nah, terus ini dicoret aja. 75 dibagi 6, 7 dibagi 6 kan 1. Nyimpen 15. 15 dibagi 6, 2 ya kan? 30 dibagi 6, 5. Berarti Rp125 ya per menitnya. Nah, jadi yang ini nggak perlu ya, jadi langsung. Keliru sih, tadi harusnya nggak dihapus. Jadi tinggal dibagi aja. Tadi sisanya berapa? 1.625 ya kan? Kalau yang 15.000 ini kan sudah 2 jam, 2 jam. Tinggal yang ini toh 1.625
125 dibagi 125. Ayo berapa? Ya 162 itu dibagi 125, 1 kan? Nah, kayaknya ya kalau nggak 13 ya 19 itu. 1 dikali 125 ya 125. Oke, dikurangi ya. Berapa? 12 kurangi 5, 7. 5 dikurangi 2, 3. 375. 125 dikali berapa yang 375? 3 kan? Ya. 375. Pas. Nah, jadi jawabannya yang 2 jam 13 menit. Ayo gimana nih yang lain? Setuju apa enggak? Oh, enggak ada suara. Setuju. Setuju ya. Oke, telat ya. Oke, ayo direspon guys. Gimana ini? Barangkali ada yang pendapatnya berbeda. Nah. Oke ya, itu yang nomor 5. Kak Firman hapus ya. Nah, kalian bisa skip sebelum dihapus itu. Ya, tapi sekarang tak hapus saja. Kalian kan sudah di-share ini kan materinya sama Kak David kemarin katanya. Ya, jadi sekarang kita lanjutkan. Oke. Nomor 6. Nah, ini ke apa ini? Dimensi apa bukan dimensi 3. Bangun ruang. Nah, jadi selanjutnya ini. Oke. Apa ini? Sebuah bejana silinder ya kayak tabung itu kayak Tupperware gitu. Berisi air ini sepertiganya. Ya kan? Kemudian ditambah air sebanyak 3 liter. Nah, bejana ini akan berisi kira-kira setengahnya kalau diisi 3 liter itu. Berapa literkah kapasitas bejana itu? Paham nggak? Jadi gini, awalnya kan sepertiga, ditambah 3 liter itu menjadi setengahnya ya, itu setengah ya ini, kok nggak jelas ya. Ini setengah ya? Ya, setengah ya. Jadi kalian harus mencari penambahannya itu. Nah, penambahannya itu artinya bagaimana maksudnya? Dari sepertiga menjadi setengah. Nah, berarti ditambahi berapa, penambahannya itu berapa, itu dilihat caranya begini. Penambahan itu berarti kan awalnya kan sepertiga menjadi setengah, berarti dikurangi aja, setengah dikurangi sepertiga. Berapa? Berarti kan disamakan menyebutnya, KPK-nya 6 toh, dari 23, berarti di 3 dikurangi 2, berarti 1/6 ya. Paham? 1/6. Jadi 1/6, berarti yang ditambahkan itu 1/6 dari kapasitas silinder itu, anggaplah 1/6 S. Nah, ternyata 1/6 S itu sama dengan berapa? 3 liter. Berarti kapasitas sesungguhnya berapa? Totalnya. Berarti 1/6 dipindah ruas. Ya, kan 1/6 dipindah ruas itu dibalik guys. Jadi menjadi 6/1. Berarti 18 liter. Jelas nggak ini? Jelas harusnya ya? Ya. Ya. Ada pertanyaan sampai nomor 6? Nggak ada ya? Kita lanjutkan nomor 7. Seorang siswa telah mengikuti tes sebanyak N kali dan memperoleh nilai rata-rata 80. Sebanyak N kali, nggak tahu berapa kali gitu ya. Ternyata rata-ratanya 80. Nah, berapakah nilai yang harus dia peroleh pada tes selanjutnya agar rata-ratanya menjadi berapa? 82. Nah, ini menggunakan rumus gabungan, guys. Ya. Gimana nih? Gimana nih? Ini langsung tak hapus, nggak apa-apa ya. Jadi, pakai rumus rata-rata gabungan. Catat ya. Rata-rata gabungan. Jadi, tes awalnya kan diikuti oleh N siswa, rata-ratanya 80. Nah, kemudian kok N siswa, N kali, maksudnya dia tuh tes N sebanyak N kali, rata-ratanya 80, dan terus dia mau tes lagi sekali, itu nilainya berapa, biar rata-ratanya menjadi 82. Jadi ini tuh rata-rata gabungan yang rumusnya begini guys. Jadi rata-rata gabungan itu adalah N1 X bar 1, nah, masih familiar nggak? N2 X bar 2 dibagi dengan N1 plus N2, ya kan?
Seperti itu. Jadi di soal ini yang diketahui rata-rata gabungannya berapa? Rata-rata gabungan itu ya setelahnya itu 82. Kemudian pada tes pertama itu anggaplah itu N1 ya. N1-nya sebanyak N. Kemudian rata-ratanya berapa? Ternyata 80. Kemudian dia mau tes lagi. Tes lagi itu kan sekali kan berarti 1. Nilainya berapa? Lah ini nilai yang ditanyakan X bar 2. Nah, yang ditanyakan adalah nilai tesnya dia. Ini yang ditanyakan. Nah, dibagi dengan N1 tambah N2. N1 itu berapa? N kan? N2 itu 1. Jadi cara mengerjakannya bagaimana? Ya ini tinggal dipindah ruas ke sana. Kalau ini kan apa ini? 82. Ini kan di bawah toh. Pindah ruas kan jadi kali toh. 82 dikali N plus 1 sama dengan 80N plus X2. Kan begitu. Selanjutnya dijabarkan. Jelas ini? Metode ini biasa ya. Cuma rumusnya aja yang harus diingat-ingat. Ini rumusnya. Ada pertanyaan ini? Jadi X bar 2 rata-rata dari nilai satu pelajaran lah misalnya. Dari nilai satu tes. Rata-rata dari satu nilai itu kan ya nilai itu sendiri kan. Nggak perlu dirata-rata. Satu tok nilainya. Jadi X bar 2 tak tulis X2. Bar itu menunjukkan rata-rata. Jadi ini dikalikan aja 82 kali N, 82N ditambah 82 kali 1, 82. Kemudian ini 80 N ini dipindah ke kiri kan positif, jadi negatif ya 80N. Sama dengan X kuadrat. X2. Jadi X2 itu adalah nilai akhir ya. Jadi X2 itu adalah 82N dikurangi 80N berapa? 2N ya, ditambah dengan 82. Jadi nilainya dia harus segitu. Jadi jawabannya apa? Halo? Halo guys, kok nggak ada suaranya semuanya? Jawabannya apa ini? A, B, C, D, E? Halo? Halo? Halo. Nah, jawabannya yang apa ini? C. Ya, yang C. Oke, siap. Betul. Oke, itu nomor 7. Kalau Kak Firman nulis di sini kelihatan nggak ini? Di mana? Di kiri? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, mungkin ininya aja. Pakai apa? Putih kah? Iya, putih. Nah, sekarang nomor 8 ya. Tak tulis di sini. Jika tabung P tingginya 2 kali dari tabung Q. Nah, jadi itu main perbandingan guys. Jadi tabung P tingginya itu 2 kali tabung dari Q. Berarti tinggi itu kan T kecil ya. TP itu 2 kali 2 TQ gitu cara nulisnya. Ya. Dan jari-jarinya itu setengahnya. Berarti apa? RP maksudnya. Jari-jarinya si P itu setengahnya si Q. Setengahnya RQ. Gitu maksudnya. Nah, berarti perbandingan isi dari tabung P terhadap isi tabung Q itu apa? Gimana caranya? Ya pakai rumusnya. Rumusnya volume tabung itu apa? Volume dari P lah. Nah, berarti ini caranya guys, langsung aja kan kita berbicara tentang perbandingan ya. Kalau kalian mau membandingkan volume si P sama volume Q, itu ya langsung aja VP banding VQ gitu, biar cepat. Jelas sampai sini? Jadi ya, sudah diketahui TP, TQ-nya seperti itu. Nah, pertanyaannya kan perbandingan isi tabung P dan isi tabung Q. Isi itu maksudnya kan volumenya. Nah, VP itu kan apa rumusnya? Luas alas kali tinggi kan? Alasnya tabung itu berupa apa? Ayo, mana suaranya yang ciwi-ciwi ini? PR kuadrat. Ya, PR kuadrat. Hana, mana suaramu? PRP kuadrat kan P kan ini ya P ya P, Q ya Q gitu ya. Kali tinggi kan? Ini P RQ kuadrat
kali RQ kan gitu ya. Pi-nya dicoret kan sama, kan mau dibandingkan bisa dicoret. Nah, tadi dikatakan bahwa RP itu sama dengan apa? Setengah RQ. Setengah RQ, tapi dikuadratkan dulu. Dikali dengan TP. TP apa tadi? Disamakan guys. TP itu apa? 2 TQ. Yang di bawah biar tetap RQ kuadrat kali apa ini? Ini apa ini? Oh, sorry guys. Ini harusnya T ya. Nah, itu harusnya T. RQ kuadrat kali TQ kan gitu ya. Nah, ini tetap yang di bawah. RQ kuadrat kali TQ. Nah, TQ-nya ini kan bisa dicoret. Tapi ini dikuadratkan dulu. Yang inilah. Nah, setengah RQ dikuadratkan berapa berarti? 1/4 RQ kuadrat kan? Dikali 2 per RQ kuadrat kan? Nah, itu dicoret. Nah, RQ kuadrat itu dicoret. Tinggal berapa? 1/4 dikali 2. Berarti setengah per 1. Setengah per 1 itu berarti ya setengah kan berarti? Nah, berarti setengah. Berarti setengah itu apa? Berarti 1 berbanding 2. Iya, setengah itu berarti 1 berbanding 2. Setengah dibagi 1 itu kan setengah. Jadi seperti itu, menggunakan perbandingan. Nomor 9. Berapa nilai X dari 5X? Apa itu? Ditambah apa guys? Kalian kelihatan soalnya? 5X ditambah apa itu? Sepertiga kah? Iya paling Kak. Sepertiga maksudnya. Oke. Ya, 5X ditambah sepertiga sama dengan 12. Caranya gini guys. Kan ini ada pecahannya sepertiga. 1/3 kan. Ini yang lain nggak ada pecahannya. Caranya kalikan 3 dulu biar enak. Jadi berapa? 15X, ya kan? Ditambah berapa? 1 kan? 1. Kan dikalikan 3, 36. Nah, gitu. Kita lanjutkan di sini. Berarti 15X sama dengan berapa? Positif 1 ini pindahkan ke kanan. Jadi 36 dikurangi 1, 35 ya. Jadi X sama dengan 35 per 15. Disederhanakan, dibagi 5. Jadi 7 per 3. Gitu ya. Jawabannya yang D. Jelas? Jelas. Harusnya jelas. Oke, sekarang nomor 10. Berapa akar dari itu? Berapa akar dari ini, kemudian dikali dengan akar dari ini. Berarti akar dari ini itu, akar dari ini berapa dihitung coba? 2 dikurangi, berarti 1,44 kalau nggak salah ya. Dikali akar dari ini, 0,36. Nah, berapa ini? 1,2 dikali dengan, tahu nggak? 0,6. Kenapa kok begitu? Iya, 12 kalau dikuadratkan 144 kan? Bener nggak? Tapi kalau Ya. Tapi kalau 1,2 berarti 144, terus karena itu 1,2 kali 1,2 berarti komanya ada 2 gitu loh. Maksudnya ada 2 angka setelah koma gitu. Jadi 1,44. Coba dikalikan aja 1,2 kali 1,2 pasti jawabannya 1,44. Kemudian 0,36 ya. Itu dari 0,6 dikuadratkan. 6 dikuadratkan 36, tapi kalau 0,6, nah berarti 0,36. Berarti betul ya. Tinggal dikalikan aja guys. Berapa itu? 1,2. Gini aja, 12 dikali dengan 6 berapa? 72 ya. Harusnya jawabannya adalah 0,72. Jadi yang mendekati aja. Mana yang mendekati? Ini kan. Benar ya? Halo, mana ini kok nggak ada yang mau menunjukkan videonya? Pada lagi ngap? Ya. Harapannya diperhatikan ya. Oke. Siap. Sudah ya ini ya. Untuk yang sampai nomor 10, Kak Firman hapus dulu.
Oke. Oke. Selanjutnya apa ini guys? Nomor 11. Ya, pecahan ya. Berapa itu? Nggak salah tulis tak itu? 1036 dibagi 0,04. Iya. Nah, kayaknya salah nulis nih. Kayaknya sih. Jadi kalau misal Skip. apa? Skip. 1036 dibagi 0,04 itu guys. Caranya itu kalian kalikan 10 per 10, 100 per 100 biar aduh. Kok jadi kayak gitu? Jadi hasilnya itu biar ini menjadi 1036 kali 25 kok 25 kesusu. Tetap tak tulis 100 dulu ya. Dibagi, nah ini 0,04 dikali 100 berapa? 4 kan? Nah, jadi ini bisa dicoret sama ini 25 gitu maksudnya. Jadi tinggal 1036 dikali 25. Mana? Mana ada ini? Ini bilangnya kecil semua ya. Mungkin salah soalnya ya. Oke. Jadi kalau 1036 dikali dengan 25 pasti lebih dari ini semua ya. Iya, itulah kira-kira. Jadi skip aja lah. Nggak menarik. Nah, nomor 12. Manakah pecahan di bawah ini yang lebih kecil dari 5/4? Ya, 5/4 ya ini ya, kelihatan ya. Nah, 5/4 itu kan 1/4 ya. Bener nggak? Jadi 1 lebihnya itu cuma 1/4. Nah, ditanya yang lebih kecil dari itu mana? A, B, C, D, E. Nah, gitu. Kalau 25, kalau mana? Dimulai dari mana? Kayak jawabannya inilah, E ya. Udah kelihatan sih. Kenapa? Karena 27 dibagi 25 itu kan 1/2/25. Bisa menyatakannya itu? Harus bisa dong. Wong itu basic kan? Nah, jadi 2/25 itu pasti lebih kecil daripada 1/4. Pasti ya. Karena ya kelihatan ini 2/24. Sangat jauh. Kalau yang lain itu nggak lebih kecil lah, kurang. Yang sudah pasti itu. Cukup jelas ya, guys? Oke, sekarang nomor 13. Ya, seorang pedagang menjual barang dagangan dengan harga 80.000, ya kan? Dan dia memperoleh laba 25% dari harga beli. Berapakah harga beli? Nah, ditanya harga beli, guys. Kalian harus ingat materi dari ini aritmatika sosial ya. Jadi dijual, berarti kan harga jual. Harga jualnya itu 80.000. Wih, apa ini? Harga jualnya 80.000, kemudian laba itu berarti keuntungan, berarti K itu 25%. Keuntungan itu adalah 25% dikali harga beli ya, bukan harga jual. Misalkan kalian beli barang harganya 100.000, kalian jual 130.000, berarti kan kalian untungnya berapa? 30.000 kan? Nah, itu adalah keuntungan itu. Nah, jadi rumusnya itu, keuntungan itu kan harga jual dikurangi harga beli. Benar nggak? Ya. Jadi sayangnya di sini justru harga belinya yang nggak diketahui. Jadi gimana tuh? Nah, jadi itu yang harus dicari. 25% itu berapa sih? 1/4 ya. Biasakan menghafalkan ini. Nah, keuntungan itu 1/4. Ini nggak ada yang bisa masuk lagi dah. Oh, atau pada keluar ini? Pada keluar. Walah, ya apa? Pak sana ya. Gak jelas. Belajar kira. Nah. 1/4 HB, ya kan? Keuntungan tadi kan 1/4 HB ya? Sama dengan HJ min HB. Kemudian ini kan negatif, dipindah ruas ke kiri, jadi positif ya. Jadi 1/4 HB ditambah HB sama dengan HJ. Gitu guys. Berapa 1/4 tambah 1? 5/4 ya.
5/4 HB sama dengan Hg. Nah, dari sini, apa ini? Berarti harga jual, harga beli. Pertanyaannya kan harga beli ya. Harga belinya berapa? Kan 5/4 dibalik. Jadi 4/5. Dari harga jual. Berarti 4/5. Dari berapa harga jualnya? 80.000. Nah, 80 dibagi 5 itu coret aja. 8 bagi 5, 1. Ini 3, 30 bagi 5, 16. 4 dikali 16, 64. Jadi 64.000. Ya? Ya. Seperti itu. Coba dipahami dulu. Ada pertanyaan mungkin kalau keuntungan itu selalu, aduh kok dingin banget nggak sih? Bentar guys. Jadi keuntungan itu selalu harga jual dikurangi dengan harga beli. Kalau kerugian guys, rugi, R atau rugi. Rugi berarti kebalikannya, karena harga belinya lebih banyak, berarti pasti harga beli dikurangi harga jual. Kalau keuntungan harga jual dikurangi harga beli. Seperti itu. Nah, oke, gimana? Bisa dilanjutkan? Dilanjutkan aja ya. Halo? Ya. Oke. Oke, Kak Firman hapus dulu. Nah. Bisa. Berarti sampai nomor 14 ya. 14. Apa itu? Pekerja dibayar 800 rupiah per jam. Mana ada? Pekerja apa itu? 800 rupiah per jam ya. Dia bekerja, ya anggaplah 800 inilah ya, 80.000 lah biasanya, atau apa ya, berapa normalnya. Ya seperti segitulah. Dia bekerja dari pukul 8 sampai pukul 16 ya. Berarti berapa jam itu? 16 dikurangi 8. 8 jam ya, bekerja. 8. Nah, ia akan dibayar tambahan 5, berapa itu? 505 per jam untuk selebihnya. Pukul apa tuh selebihnya pukul 16, maksudnya kalau lembur. Jika ia memperoleh 8.000 pada hari itu, pada pukul berapa ia pulang? Nah, gimana cara menghitungnya? Caranya dihitung normalnya dulu. Kalau dia, berarti gini, cara menuliskan itu begini. Dia kan bekerja ya 800, itu kan selama 8 jam. Ya, pertama. Yang kedua ini berarti 505 kali X. Ya, X berapa jam gitu kan. Ternyata totalnya itu dia dapat berapa? 8.000. Adit kok keluar masuk. Nah, berapa? 8 kali 8, 64 ya. Ditambah 505X ya. Ini X itu tambahannya guys. Tambahannya setelah jam 4. Nah, berarti seperti itu nulisnya. Nggak bisa terus digabung. Sama dengan 8.000. Berarti 505X itu sama dengan berapa? 8.000 dikurangi 6.400. Berapa guys? Ayo, tolong dibantu. Apa berapa tadi? 8.000 kurangnya? 6.400. 1.600. 3.600. Ya, berarti X-nya 1.600 dibagi 505. Piro itu? Nah, jadi X itu tambahannya, guys. 3 ada ya. Ya, 3 ada.
Tidak ada. Apa maksudnya tidak ada? 3. Ini jawabannya salah semua berarti. Berarti X itu ayo. Berapa? 3 dikali 55, 1515 ya. Dikurangi berapa? Ya ini dikurangi berapa guys? 5. Ini kan pinjem-pinjem gitu guys. 95. Ya, 85 lah. Hah? 85 lah. Ya, wes. 85. Ini soalnya udah pasti salah sih, aku jadi males. Kenapa? Karena dia sudah lembur 3 jam kan, lebihnya ya. Berarti dia pulangnya itu harusnya tuh 16.00 ditambah 03 lebih ini bagi ini berapa? Nah, itu kan kalau ditambah itu kan sudah 19. Ini enggak ada opsinya. Oke, lanjut aja. Yang nomor 15 itu kalau nggak salah soalnya itu setengah dikali 3/0,25 ya. Benar nggak? Iya. Jadi setengah kali, nah 0,25 jangan lupa. Tadi berapa 0,25? 1/4. Jadi setengah. Mana sih dulu setengah itu? Setengah itu 1/2 ya. Kali 3. Nah, 1/4 ini kan dibalik loh, jadi 4/1. Berarti berapa? Setengah dikali 12 ini kan. Berarti 6 atau 6,0. Nah. Gampang ya? Oke. Oke, Kak Firman hapus. Kita lanjutkan guys. Ke nomor 16. Jadi berapakah 6/7 dari 87,5%? 6/7 dari 87,5% itu berarti 67 kali 87,5/100. Itu maksudnya. Nah, gimana ini? Ya, caranya ya dihitung. Berapa? 67,5 dikali, ini kan 700 gitu ya. Dihitung guys, 87,5 dikali 6. 5 kali 6, 0,30 kan? Nah, 7 kali 6, 42, 45, nyimpen 4 kan? 425. Betul. Kalkulator kan? Pastilah. Berarti 525 dibagi 700. Berarti pastinya 0, ya kan? Hitung ngawang. Ya, 0, ini yang 0, loh, cuma ini tok. Ya sini. Kenapa kok demikian? Ya karena memang seperti itu. Coba aja dibagi 525 dibagi 70. Caranya 525 dibagi 7 aja, guys. Ya. Nantilah jawabannya 75. Di 7 berapa, yuk? Berarti kan 7 kan. 7 kali 7 49 35. Nah, 7 kali berapa yang 35? 5 kan? 75. Nah, jadi jawabannya kan 75/100. Berarti 75% atau 0,75. Itu jawabannya. Itu yang nomor 16. Nah, nomor 17 gimana? 40% dari 110 sama dengan 300. Kok bisa? Gimana? 40% dari 110 sama dengan berapa dari 300? Nah, gitu maksudnya. Paham maksudnya? Enggak. Enggak ya. Jadi gini, 40% dari 110, tulis aja gini. Oh, kok terlalu light ya. Kasih yang putih aja. 4. 40%
dari 110 itu ya dikalikan kali 110 sama dengan berapa? Sama dengan X berapa itu dari 300 gitu caranya. Oke? Jadi caranya gimana ya? Dihitung aja 40% itu kan 40 per 100 dikali 110 sama dengan X kali 300. Nolnya coret. Terus ini 10 sama ini coret. Jadi 4 kali 11? 44 X kali 300. X itu 44 per 3 100. ya wes 300 gak apa-apa wes. Nah itu berapa? Kalau mau dijadikan persen itu ngitungnya cuma 44 dibagi 3 aja. Jadi nanti gini lah, ini tuh 44 bisa dituliskan gini guys, sama kayak sebelumnya sih sebetulnya. Bisa dituliskan gini. Nah per 100 itu apa sih? Persen ya kan? Per 100 itu adalah per persen. Jadi tinggal dihitung aja 44 dibagi 3 itu berapa? Untuk guys. 44 dibagi 3. 4 dibagi 3 berapa? 1. Nyimpen 1. 14. 14 dibagi 3. 4 ya. Nyimpen 2. Jadi 14 lebihnya 2/3%. Jadi jawabannya yang A. Gimana? Ya. Sulit ya? Sulit ya kalau itu memang harus dibiasakan. Ini apa ini kok tinggal 7 ini partisipannya ini. Pada kemana semua ini? Padahal IPA IPS loh, harusnya banyak kan? Entah, bilang semua. Bobok siang. Oh iya ya, enak-enaknya bobok ini. Tapi kita masih ada 20 menit ya, Papa. Kita lanjutkan aja. Oke guys, nomor 18. Apa ini? Oppo laptop mau mati. Tukang kebun dengan apa ini? Dengan menggerakkan sabit dapat memotong rumput pada sebidang tanah selama 1 jam. Ya, sebentar guys, tak matikan lampu dulu. Kalau lampunya dimatiin, Kak Firman makin ngantuk jadinya. Bapak biar sekalian tidur di sini nanti. Malah dipotong lagi. Oke. Kita lanjutkan nomor 18 ya. Terus. Apa itu? Tukang kebun dengan menggerakkan sabit dapat memotong rumput pada sebidang tanah selama 1 jam. Ya kan? Selama 1 jam. Jika ia menggerakkan mesin pemotong rumput itu, apa itu maksudnya? Jika ia menggerakkan mesin pemotong rumput, waktu yang dibutuhkan dipotong lagi. Oh, bukan begitu. Ini loh. Kalau pakai sabit 1 jam, dan pakai pemotong rumput 12 menit. Nah, pintar. Nah, setelah 8 menit menggunakan mesin pemotong, nah tiba-tiba mesinnya rusak. Dan tukang kebun harus menyelesaikan tugasnya menggunakan sabit. Nah, berapa menit lagi yang dibutuhkan tukang kebun untuk menyelesaikan tugasnya? Oke. Jadi, tugasnya itu kan N ya. Tugasnya itu, gimana ya cara menghitungnya? Kita coba aja ya. Jadi, kalau menggunakan sabit itu kan selama 1 jam. Tugasnya kan N ya. Berarti kalau 1 jam itu kan berarti 1/60. Tugasnya itu 1 selesai dalam 60 menit gitu maksudnya. Ya. Ini kalau menggunakan sabit. Nah, kalau menggunakan mesin pemotong rumput itu 1/12. Berarti kecepatannya itu maksudnya kecepatan guys.
Jadi pekerjaan satu ini akan selesai dalam 12 menit. Nah, ini kalau mesin pemotong. Nah, ternyata pekerjaannya itu mana? Setelah 8 menit kan menggunakan mesin pemotong, cuma 8 menit. Berarti pekerjaannya tinggal berapa? Kan dari harusnya totalnya 12 ya kan? Itu cuma 8. Ya berarti yang sudah diselesaikan kan 8/12. Selesai. Berapa ini? 2/3 kan? Berarti kurang 1/3 guys. Jadi 1/3 pekerjaan itu harus dikerjakan dengan sabit. Nah, berarti berapa? 20 menit kan? Susah menjelaskannya ya. Jadi gini, saya nuliskannya nggak harusnya nggak pakai 1/1 ya. Intinya kalau sabit itu 60 menit, ya kan, sabit. Kalau mesin memotong itu 12 menit, ya kan. Kemudian menggunakan mesin itu 8 menit ya. Berarti kan 8 menit dari 12 menit. Berarti 8 menit itu sudah bisa menyelesaikan pekerjaannya sudah berapa? Lebih dari setengah kan? 2/3 kan? Ya, 2/3. Jadi tinggal 1/3 gitu loh. 1/3 itu dikali 60 menit. Berarti untuk menggunakan mesin sabitnya itu tinggal 20 menit lagi. Ya kan? Seperti itu. Ya, cuma nulisnya memang agak bingungi ya. Jadi 60 menit kalau sabit mesin pemotong yang sudah dikerjakan itu 8 menit. Nah, berarti 8 menit itu dapat menyelesaikan 2/3 dari satu pekerjaan itu. Jadi tinggal 1/3, nah itu kalikan 60 menit berarti 20 menit. Kalau melanjutkan dengan sabit. Jelas ya? Jelas, Kak. Pakai logika ini. Oke. Nomor 19 ini aljabar linear satu variabel ya. Jadi apa itu? 2ax plus 4 sama dengan 10, 4 bx itu. Nah, gimana caranya? Ya berarti dituliskan aja. Berarti 2ax sama dengan berapa guys? Halo? AX kuadrat. Kok ax kuadrat dari mana? 2ax. Sorry deh, santuy. Matematika kan lu ya, angel. 4-nya lah dipindah. Positif 4 dipindah ke kanan. Jadi ini Darwin. ya, Darwin. Sama dengan 6 kan? 2x sama dengan 6. Ya. Aduh. Darwin Jingga. Berarti ax sama dengan berapa? 3 kan? 1,5. 3. Ya. Terus lihat bawahnya lagi, 4bx itu kan plus 2 sama dengan 6. Berarti 4bx sama dengan ini 2-nya dipindah ke kanan gitu loh guys. 4 ya. Berarti sama dengan 1. Kan dibagi. 1. Andre. Pertanyaannya kan A plus A per B ya. Kalau AX per BX 3/1 ya. Ya 3. 1. Berarti 3 jawabannya guys. 2/1. Oke guys. Aduh. 10 menit tapi pusing sekali kepala. Aduh. Butuh tidur, Kak. Oh iya kayaknya. Kita lanjutkan ya. Butuh tidur aja, Kak. Kata Leandri. Loh, ini pesertanya kok tinggal berapa ini? Wah, Kak, parah. Tinggal 7. Oh ya. DC Kak, DC. Tinggal 6 ya. Sena apa Sena? Cena itu, Kak. Cena cuma join tapi nggak ada sih, Kak. Iya, Kayak abang Mundre. Dicas tuh malah. itu ditinggal ya, HP-nya ditinggal. Just Iya. parah ya. Oke, nggak apa-apa wis. Pas Rara sampai. Nggak apa-apa wis, yang penting wis bayar loh ya. Oh, pernah kira. Waduh. Iya kan? Nggak apa-apa, sebenarnya bayar. Oke. Nomor 20 guys.
Ya, jadi dipersiapkan guys. Guys, guys. Ya, ayo nomor 20. Nilai ujian Toto termasuk dalam 12 apa itu? Dalam urutan 12 dari atas dan dari bawah. Nah, dari atas dan dari bawah itu sama-sama nomor 12. Berarti dia tuh ada berapa siswa, guys? Banyak. Oh, masa? 26. Yo gak, ya apa ini? Gak ngerti statistik ini ya. Biar. This game has changed so much since I last played it. Holy crap. So the last time Iku siapa iku? Aduh, cuk, berisik katut aku. Toxic ya. Jadi Apa? itu 12. Bangke. Nah, dilihat dari bawah itu juga dia itu kalau dia itu juga 12. Berarti ya ada 23 dong. 24 itu kalau misalkan 24 ya, itu yang di urutan 12. Jadi 24 ini dihitung 1, ini 2. Gitu. Jadi nanti yang nomor 12 itu nomornya 13. Gitulah pokoknya. Jadi ada 23. Pikirkan sendiri. Duh, gak dijelasin. Astagfirullah. Astagfirullah. Males sih. Iki loh. Duh, Ini loh. so males sih lo. Murid tanya, dibilang males. Yes. Tanya gak jelas. Ayo gini. 1, 2, 3. Gak jelas. Wes, tak menengah ya. Pan. Kalau saya naik, tak tinggal ngecas. Gak jelas. Ayo ya. Gila, maksudnya itu kan diurutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jadi siswanya itu kan ada 23. Kenapa? Ya karena kalau dari atas ini urutan 12, ya kan? Dihitung dari 1 sampai 12 kan 12. Kalau dari bawah coba dihitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sama toh? Gak percaya sih. Sama. Gini gitu. Siapa sih gak percaya gue? Ya ini jawabannya. Oke, lanjut ya. 1, bagian pecahan. Discord siapa itu? Ya, ayo. 2, berapa itu? Ngapain tuh? 2, 04,9 dibagi dengan 54,7. Nah, itu biar gampang, cara menghitungnya itu kalikan 10 per 10. Nah, jadi pembilangnya dikali 10 kan komanya hilang gitu loh. Jadi 2049 ya, dibagi dengan 547. Nah, itu porogapit. Nah, itu bisa dikira-kira sih. Yang jelas itu 4, sih. Kalau menurut saya sih, kalau nggak ini ya ini, 477 ya 470. Coba kita bagi ya. 2049 dibagi dengan 374, Kak. 374. Mari kalkulator. kira? 374. Oh iya sih 3 sih, sorry. Gak 38, ya wes lah, mana kalian guys? Duh. 374, Kak. B, Kak. 3, sorry. Ngantuk wis. Ngantuk wis. Wassalamualaikum. 10 menit guys, sabar ya. Oke, nomor 22. 22 itu Pak Didi membagikan 288 buku kepada 8 kelompok. Masing-masing kelompok itu beranggotakan 4. Berarti kira-kira uang, berarti totalnya ada berapa orang? Kan 8 kelompok, terus setiap kelompok itu ada 4 orang. Berarti kan 8 kali 4 gitu guys maksudnya. Jadi 28 dibagi dengan 8 kali 4. Ini kan anaknya itu totalnya ada segini. Jadi 288 dibagi 32. 9. Ya wes. Betul. Kalau 10 itu kan berarti ya 320 ya. Kalau 200 berarti kurang dari 10. Yang kurang dari 10 kan cuma 9 tok. Nah itu kalau mau cara cepat ya. Skala pada peta 1:500.000 jarak kota X ke kota Y itu ternyata 20 cm.
Nah, yang sebenarnya berapa, ini sentimeter, bawahnya kilometer, gak jelas ya. Oke, sabar guys. Jadi yang, C, Kak, C. jadi tinggal dikalikan ya. Kok iso C kilo. Kan 500.000 dikali 20 cm. Nah, berarti 5 dikali 2 berapa? 10 kan? 10 Nolnya ribu. nolnya kan tambahnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm. Jadikan ke kilometer. Jadi dikurangi berapa nolnya? Kurangi 5 ya. Seret. Tuh, nemu nih. Iya kan? Sentimeter ke kilometer naik 5. Berarti nolnya dikurangi 5. Tuh. No? 27. Tuti memperoleh nilai itu. Nah, dalam rata-ratanya berapa? Aduh, pertanyaan apa gitu? Pertanyaan anak SD. Yes. Pak. Pertanyaan terakhir. Jadi dihitungnya total ya. Ya, langsung ulang. Suara apa gue? 13. Total pental Kak ngarep mah. Oh, 13 ditambah 6 bro, 19. 27, 34. Oh, sepira itu. 43. 43 ditambah 6 bro guys. 49. 9. 56 kan? 56. Dibagi piro guys? 0, 8. Jadi piro? Loh, siapa itu? Jawabannya adalah 7. Ada. Ya? Ya. Oke, selanjutnya apa lagi guys? 25 ya? Oke, jadi itu adalah perkalian. Jadi 32. 30 dikali 625 per 1000 ya. Dikali setengah kan 0,5 itu, dikali seperempat kan, terus dikali 5. 32 ini bisa dikalikan ini dulu ya. 35 dibagi 2 dibagi 4. Berarti berapa? Dicoret ini kan 8, 2 kali 4. Berarti 32 ini menjadi 4. Oke. Nah, kalau kalian tahu, ini tuh persoalan ini tuh ada hafalan. Apa itu Enggak mungkin ini pentol ini. Si Ade lagi beli pentol kayaknya. Amut ya. Aku tak mute kon sing ngena kon. Amut si ini. Nuki itu pasti. Sudah tidak ada suaranya. Yakin bukan dari HSKS-nya. Loh, aku menengah loh, dikira total pental. Yes. Oke, jadi dikali-kalikan aja guys. 4 dikali 5 kalikan dulu boleh ini. 20 kan. 20 dikali 625 dibagi 10 itu adalah berapa? 5/8 guys. Seperti itu. Jadi 20 dikali 5, 100. Berarti 100 per 8. Nah, berapa itu 100 per 8? Itu 25 per 2. Ya, disederhanakan. Jadi 25 per 2. Dikalikan semua. Oke. Gelu. Nah, jadi tadi untuk yang soal ini, kenapa kok pertanyaannya mungkin 625 per 1000, kenapa kok 5 per 8? Itu ada ini guys, itu adalah termasuk pecahan spesial. Kayak gini guys, seperempat 0,25 itu kan 25 per 100, ya itu sama kayak seperempat, nah, itu bisa dihafalkan. Sama kayak ini, 1/8 itu sama dengan 125 per 1000. 2 per 8 berapa? Ini dikali 2 berarti 250 per 1000. 2 per 8 kan kayak seperempat guys. 3 per 8 berarti ya 375 per 1000. 4 per 8 kan setengah berapa? Berarti ya 500.
sorry. 1000. 5/8 ini. Berapa? 625 per 1000. Jadi bisa ke 25. Seperti itu. Apa? Seperti itu. Apa, Kak? Seperti itu, ya. Nah, jadi ini waktunya tinggal berapa? 3 menit. Kalian bisa lanjutkan pekerjakan ini ya. Oke. PUBG-an, Kak. PUBG-an ayo, PUBG-an. Nanti Ayo, Kak. Duh, ngeluh tapi aku. Tuh, PUBG-an juga ngeluh, Kak. Area 25 aja. Apa belum Aku selalu main domination. Apa R6 Mobile itu? Valorant aja, Valorant. Valorant masih beta luar negeri. Ini nomor 26 sama kayak tadi ya guys ya. Nggak perlu. Sama kayak tadi pernah pokoknya. Terakhir nomor 27 ya. Nah. Area 2F aja tuh. Kenapa? Area 2F. Iya. Di Play Store. Cek Halo saja. Kayla. Nah, kali lagi ya ditinggal nanti. Kenapa, Kak? Kirain nggak Mulai. Ini Kayla doang dari tadi. Tinggal Halo, ngopi, Kak. Halo Sen, loh Sena hilang. Yang lain hilang semua. Sensor apa, Kak? Halo. Oh, tepat aja. Dicekel ya. Oke. Ini yang lain bisa kalian lanjutkan di rumah ya. Kan sudah dikasih filenya. Terus di rumah, kayak apa, Kak? Santai, Re. Tahan. Iya maksudnya ngono, maksudnya yang ngono itu garapan rek. Nah, dilatih ya. Nah, ada kebilangan, kan durung ya. Iku bisa kita lanjutkan di next meeting ya. Tuh, ini sekolahnya sebulan sekali, tak, Kak? Gak ngerti. Ya enggak lah. Nggak, pertanyaannya udah lulus, tak? Iya. Kurang lulus sih, Ki. Wis lulus lah, wis US kok, ya kan? Itu bisa. Wis US, ah? Kan enggak ono UN. Wisudanya kapan? Wis sudah lah iku. Anu, wis sudah, Con. Wis Kita online. Sudah Video online. call. Nggak masuk. Nggak masuk. Nggak masuk akal. Masuk akal lah, di Jepang aja gitu. Sudah online ya apa, Bud? Oke ya. Oke, cukup untuk pertemuan kali ini. Coba ditunjukkan wajah-wajahnya guys. Pengen di absen apa guys? Kak, sabar, Kak, sih PUBG-an, Kak. Ojo lah, aku win, wajar Re. kok John Wick anjir. Nggak ngecek yo. Wajarku kok John Wick mari gelut, Cak. Hah? Apa, Re? Kon ngepush S, Terus mari es, yuk. Ayo. Mau nggak no mana lo? Kok ay, guys. Gue error. Waduh. Ngering gerong. Oke guys, cukup sekian ya untuk pertemuan kali ini. Semoga berfaedah. Ya, Udah di absen, tak, Kak? ya ini tak, makanya ini mau tak absen ini. Sudah tadi kayaknya tak screenshot aja udah, nggak apa-apa. Oke. Tuh, yang terakhir ini aja, Kak, yang berarti yang awal-awal nggak usah ikut, Kak. Kenapa? Iya, yang awal-awal doang nggak usah di absen. Oh, Itu wedoke mosok Kayla tok, pasan mau wakeh lho. mau halo terus mereka hilang, ono Andin, mereka hilang. Oke, assalamualaikum guys. Salam. Oke. Salam.